Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas soal timnas Indonesia U23 nih yang sebentar lagi akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar ya. Di Qatar jadi tuan rumah lagi nih. Mungkin tanggal 15 April ya sampai awal Mei itu akan ada Piala Asia U23. Kalau kemarin kan yang senior nih, sekarang yang U23. Oke, kita gue coba untuk sedikit menakar ya, menakar. Kira-kira peluang timnas U23 di Piala Asia nanti bagaimana nih ya kan? Kita tergabung di grup A ya kalau nggak salah ya kan, bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Jordania. Wow, seru nih ya. Lawannya bukan main semua nih. Kalau untuk di peringkat, kalau untuk di timnas senior kan Qatar dan Australia itu masuk tier 1 ya, dia peringkat 1 sampai 50 FIFA lah. Mungkin Jordania tier 2 50 sampai 100 FIFA. Nah, sementara Indonesia kan masih di tier 3. Itu kalau kata coach Justin ya, ada tier-tier nih. Oke, ini peluangnya gimana nih kira-kira nih di Piala Asia U23 nanti di Qatar nih? Kalau menurut gue sih begini, untuk untuk Piala Asia nanti ini Indonesia nih kan akan diperkuat oleh pemain-pemain muda ya yang sudah pernah bahkan sering gitu bermain di timnas senior ya, karena kan di timnas senior tuh rata-rata usia pemain kita tuh muda semua, itu rata-rata 23 ke bawah lah. Ada beberapa yang memang udah senior gitu kayak Sandy Walsh, Tom Haye itu kan udah Jordi mungkin, tapi kayak Justin Hapner, terus Ivar Jenar, Elkan Bagot, Nathan Cho itu kan masih, Marcelino itu masih di bawah U23 ya, pertama Arhan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kan mereka ini kira-kira bakal dilepas klubnya nggak nih ya kan? Ya harapannya sih bisa dilepas klubnya ya kan, federasi kita masih coba untuk melobi mereka, pemilik klub ya, untuk melepas para pemain, tapi kita kan nggak pernah tahu ya. Kalau skenario nya para pemain kita yang jadi andalan timnas senior itu dilepas oleh klubnya untuk bermain di timnas U23, maka peluangnya besar. Mungkin bisa di atas 50% untuk lolos dari grup ya. Karena kan pengalamannya ya kan, kita udah ngadapin tim-tim senior, tim-tim kelas berat juga gitu kayak Jepang, Irak ya kan. Jadi kalau untuk yang U23 ya, kalau mungkin dari pengalaman-pengalaman itu mereka bisa fight lebih gila lagi ya. Tapi kalau skenario kedua nih, seandainya para pemain ini susah-susah sulit dilepas gitu oleh klubnya, ya mau nggak mau Sintayong pasti akan mengandalkan para pemain dari Liga 1 Indonesia ya, karena kan memang ini udah keputusan PSSI dan PT LIB ya, kalau kompetisi domestik di Liga 1 ini dihentikan sementara karena ada turnamen ini luar biasa ya, betapa besarnya perhatian PSSI dan PT LIB untuk timnas U23 ini harus dimanfaatkan bener-bener nih. Para pemain-pemain yang kalau saya lihat, kita mungkin saya juga belum belum ada ini, cuman dari informasi-informasi sih ya, bahwa pemain-pemain dari Liga 1 yang bakal mungkin akan dipanggil ke tim U23 untuk Piala Asia U23 15 April nanti, itu baru yang saya dapat informasi ada 15 orang nih dari Liga 1 nih. Pertama Rizky Ridho dari Persija, lalu ada kedua Muhammad Ferrari ya dari Persija juga, terus nomor tiganya ada Donitri Pamungkas nih dari Persija, keempatnya dari Fahmi dari Persija, terus kelimanya Raihan Hanan dari Persija. Wah, dari Persija ada 5 orang nih, banyak ya.
Dari Persib nih ada Beckham Putra, kabarnya cedera tapi mudah-mudahan nggak inilah, bisa cepat segera pulih ya Beckham, karena dibutuhkan juga nih dari Persib ya. Terus ada Bagas Kava, Barito Putra. Ini Bagas Kava nih konsisten ya. Ini bagus nih. Tinggal bagusnya doang nih. Bagas kan dipanggil terus nih. Mudah-mudahan bagus juga bisa kembali top perform ya. Terus ada Erlangga Setio dari goalkeeper dari PSPS Riau ya. Terus ada Nathan. Nah, ini Nathan Cho. Enggak tahu dilepas nggak sama Harenven. Dan mudah-mudahannya. Terus ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Terus ada Zanadin Faris. Oh ini kalau Nathan Cho dia bukan dari Liga 1 ya, dia dari Liga luar. Zanadin Faris dari Persis Solo. Terus Dava Fasya. Wah, mudah-mudahan dia tampil oke juga nih. Borneo FC. Ayo semangat Dava. Komang Teguh oke lah. Dari Borneo juga. Terus Fajar Faturrahman. Wah, ini lokomotifnya Borneo nih, Fajar Faturrahman ya. Terus ada Ihsanul Zikrak dari Borneo juga. Wah, attacking midfield nih dia nih. Nah, ini gini nih, kalau menurut gue gini, kalau mereka nanti yang tampil gitu, ini kesempatan besar bagi para pemain Liga 1 untuk unjuk gigi di pentas dunia, pentas Asia lah khususnya ya. Mereka mungkin kalau mereka tampil bagus di Qatar nanti, mungkin ada Scott Thailand atau pemandu bakat yang bisa melihat mereka gitu. Jadi harapan saya sih pemain-pemain Liga 1 ini kalau bisa untuk tampil fight, berani duel, berani tempur lah, tidak takut sama pemain-pemain bertubuh besar kan, pemain-pemain kayak Australia, Qatar, Jordan itu kan tinggi-tinggi besar pasti kan gitu ya. Harapannya sih kita dibantu sama para pemain abroad ya, pemain keturunan juga. Cuman kan ini skenario kedua kalau misalnya para pemain-pemain andalan yang biasa di timnas senior kita tuh tidak diizinkan klubnya gitu. Cuman kan begini, kadang ya gini, ketika para pemain-pemain keturunan ini dipanggil ke timnas kan ada aja yang mungkin protes, mungkin ini kok pemain-pemain Liga 1 nggak dikasih kesempatan. Oke, sekarang pemain Liga 1 dikasih kesempatan nih di timnas U23 nih. Saya berharap pemain-pemain Liga 1 ini bener-bener memanfaatkan kesempatan emas ini nih gitu. Unjuk gigi lah, fight. Gue berharap gitu. Ini sekarang udah dikasih kesempatan nih, ya kan? Kasih kesempatan masuk timnas U23 untuk TC dulu, terus tampil di Piala Asia U23. Nah, mereka nanti kita lihat nih, mereka layak nggak, gitu kan? Jadi untuk pemain-pemain U23, ayo fight habis, tunjukkan. Ini banyak Scott Thailand juga loh, banyak Scott Thailand dari dunia lah untuk memantau gitu bakat-bakat muda, talent muda gitu dari Indonesia juga pasti diperhatikan. Nah, ini kesempatan emas pemain-pemain Liga 1 nih, yang kalian bener-bener layak nggak gitu untuk tampil di pentas dunia atau pentas Asia. Dan saya harap kalau mungkin peluangnya, kalau rata-rata pemain Liga 1 ya 50-50 ya. Ya, saya bukannya pesimis, tapi saya berharap bisa fight gitu. Jadi biar ini juga gitu. Ini kan targetnya 8 besar ya, lolos ke 8 besar. Targetnya Sintayong nih untuk lolos ke 8 besar. Gitu. Jadi Sintayong dipertaruhkan nih dengan pemain-pemain Liga 1 ini nih. Tapi kalau kayak Rizky Ridho itu kan udah banyak, udah pengalaman ya kan sama pemain-pemain senior yang lain lah. Mudah-mudahan Pratama Arhan juga bisa. Ayolah, ini kesempatan emas bagi pemain-pemain Liga 1 nih. Kesempatan emas ini tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mainnya nggak fokus, nggak fight, wah, gitu kan. Gue berharap sih pemain Liga 1 ini fokus fight. Jadi tunjukkan pada dunia juga gitu. Tapi gue nggak mau bedain antara pemain lokal. Tapi ini kesempatan mereka gitu, pemain-pemain Liga 1 itu kesempatan mereka. Kalau seandainya skenario 2 ini terjadi gitu, pemain-pemain yang abroad di luar negeri nggak diizinkan, kan
Piala Asia U23 ini nggak masuk dalam kalender FIFA ya. Jadi ya ini kesempatan mereka gitu. Dan saya harap sih bisa buat kejutan ya, tampil Spartan dengan semangat tinggi lah, dengan semangat yang berapi-api gitu ya. Buat nunjukin bahwa nih Liga 1 juga punya pemain bagus gitu kan. Tapi saya nggak mau beda-bedain, semua pemain bagus, tapi saya harap dia lebih fight lagi nih pemain-pemain. Jadi ya itu sih harapan saya ya, mudah-mudahan kalau skenario 2 terjadi, pemain-pemain abroad nggak diizinin klubnya, ya Liga 1 harus tampil, harus fight. Jadi kita bahwa Sintayong nggak pilih kasih lah, pemain ke Liga 1 dikasih kesempatan juga kok, dipanggil kan. Mungkin nanti Sintayong akan daftarkan 50 atau 30 sampai 50 pemain lah, tapi nanti yang dibawa ke Qatar biasanya 26 pemain. Cuman yang lainnya kan cadangan, kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, demam atau dan sebagainya kan bisa langsung di change ya, ditukar, ganti. Ya begitu aja ya, gue lagi pengen, jadi peluangnya kalau pemain abroad tampil full tim ya kita punya peluang lebih di atas 50% untuk lolos. Tapi kalau pemain Liga 1, nah ini gue nggak mau ngerendahin atau nggak mau, enggak lah, gue sih harapannya juga lolos ya kan, asal mau fight ya, mungkin 50-50 lah, 50%, karena kan lawannya, tapi kan kita lawannya Qatar, Australia itu kan U23 nya juga gitu, tapi ya mereka pasti juga inilah, ngeri juga lah mereka tuh tier 1 tier 2 lah ya kan. Oke, mungkin itu aja ya, sedikit dari saya, nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat dan kita doakan timnas kita berjaya, terbang tinggi Garuda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.